Assalamualaikum sahabat 9. Madinah merupakan salah satu kota paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya mengenai destinasi utama umat Islam saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Madinah adalah kota di mana Rasulullah SAW tinggal dan melanjutkan dakwah setelah hijrah dari Mekah. Di kota ini juga Rasulullah SAW wafat dan dimakamkan. Lebih dari 1000 tahun berlalu setelah kepergian Rasulullah SAW, kota Madinah menyimpan banyak peninggalan berharga yang bisa ditengok oleh umat Islam. Berikut ini 7 peninggalan berharga Nabi Muhammad SAW di kota Madinah versi 99 Channel. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan tempat pertama yang akan dikunjungi umat Islam begitu tiba di Madinah. Ini merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Rumah Nabi persis berada di sebelahnya. Ketika wafat pada tahun 632 Masehi, beliau dimakamkan di rumahnya. Beberapa puluh tahun kemudian Masjid Nabawi mengalami perluasan dan makam Rasulullah SAW berserta Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dimasukkan di dalam wilayahnya. Makam Nabi Muhammad SAW berserta 2 sahabatnya sendiri berada di sebelah tenggara masjid dan ditandai dengan kubah berwarna hijau. Saat periode haji dan umroh tiba, masjid ini dipenuhi oleh umat Islam dari seluruh dunia yang ingin beribadah sekaligus berziarah. Jannatul Baqi. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, Anda bisa berkunjung ke Jannatul Baqi. Tempat ini adalah komplek pemakaman pertama sekaligus yang tertua di Madinah. Di tempat pemakaman inilah keluarga Rasulullah SAW seperti istrinya Aisyah bin Abu Bakar, putri kesayangannya Fatimah Al-Zahra, cucunya yang bernama Imam Hasan bin Ali, beserta para sahabat hingga ulama besar dimakamkan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau sering berziarah ke Jannatul Baqi. Beliau sendiri jugalah yang memilih tempat ini sebagai komplek pemakaman. Masjid Quba. Jika Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, maka Masjid Quba adalah masjid yang pertama. Berjarak 6 km dari Madinah. Di lokasi inilah Rasulullah SAW disambut oleh penduduk Madinah. Rasulullah SAW kemudian membangun masjid di lokasi tersebut dan tinggal selama 14 hari sambil menunggu menantunya Ali bin Abi Thalib tiba dari Mekah. Setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinah, beliau selalu mengunjungi masjid ini setiap hari Sabtu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Umat Islam yang berkunjung ke Masjid Quba dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jabal Uhud. Jabal Uhud atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Gunung Uhud adalah lokasi terjadinya perang Uhud pada tahun 625 Masehi. Di sini kaum muslim berperang melawan orang Quraisy. Dalam peperangan ini 70 sahabat termasuk paman kesayangan Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib syahid. Mereka kemudian dimakamkan di sebuah komplek pemakaman yang lokasinya berada di sekitar wilayah Jabal Uhud. Masjid Al-Qiblatain. Pada awal turunnya perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu,
umat Islam melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem sebagai kiblat. Namun beberapa saat setelahnya arah kiblat berubah menghadap Ka'bah di Mekah. Lokasi tempat turunnya ayat tersebut kemudian dibangun menjadi sebuah masjid pada tahun 623 Masehi dan diberi nama Masjid Al-Qiblatain. Uniknya di masjid ini kamu akan menemukan dua arah penanda kiblat. Pertama adalah kiblat ke arah Yerusalem dan yang kedua menuju Ka'bah di kota Mekah. Masjid 7. Selain Masjid Al-Qiblatain, kamu juga bisa berkunjung ke Masjid 7. Masjid ini dulunya merupakan lokasi di mana Rasulullah SAW dan para sahabat mendirikan tenda saat pertempuran Khandak. Pertempuran Khandak merupakan pertempuran antara umat Islam dengan kaum Quraisy yang berlangsung pada tahun 627 Masehi. Umat Islam yang kala itu kalah jumlah kemudian membangun parit untuk menghambat tentara musuh yang datang dengan menggunakan unta dan kuda. Museum Al-Madinah. Terletak di Kim Abdurra'at, Museum Al-Madinah merupakan museum tertua di Madinah. Saat berkunjung di sini kamu dapat melihat sejarah kota tersebut, budaya, orang-orang dan kehidupan mereka di masa lalu. Ada sekitar 2000 artefak Islam yang bisa dilihat di sini. Tidak hanya itu, kamu juga bisa menyaksikan evolusi Masjid Nabawi, mulai dari pembangunan pertama oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, hingga berdiri megah seperti sekarang. Terakhir sekaligus yang paling menarik, kamu akan diceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW secara detail, dari kelahiran beliau hingga wafatnya. Tempat-tempat ini bukan hanya merupakan tempat ibadah, namun juga merupakan peninggalan berharga Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat untuk kita semua. Hampir semua lokasi adalah tempat di mana Rasulullah SAW dan para sahabat pernah menjejakkan kakinya dan berjuang dalam menyebarkan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.